Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Akhirnya kita bisa berjumpa di kuliah online WhatsApp ya, tentang mengenali dan mengembangkan potensi diri kita. Di sesi pertama ini saya ingin sharing kenapa mengetahui potensi diri itu penting. Kenapa mengenal diri itu penting, ya. Teman-teman nggak perlu khawatir, karena di luar sana masih banyak orang yang dia belum mengetahui atau bahkan mengenal apa potensi dirinya, apa kekuatannya, apa kepribadiannya, bagaimana karakternya. Pernah sering setiap saya mengadakan seminar, training atau kelas ya, ketika saya tanyakan pada setiap peserta, apa kelebihanmu, apa potensimu, apa kekuatanmu, apa yang membedakanmu dengan yang lainnya. Paling cuma sekitar 5-10% yang bisa menjawab. Nah, yang lainnya dia kesulitan untuk menyebutkan apa saja kelebihannya, bagaimana dirinya. Kenapa? Karena kita berada di sebuah era ya yang serba cepat, padat, begitu banyak aktivitas yang kita jalani, begitu banyak peristiwa, kejadian yang terjadi, yang akhirnya membuat kita tidak menyadari apa yang sebenarnya kita inginkan, bagaimana diri kita ini. Apalagi dengan semakin berkembangnya media sosial dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, dari WhatsApp, dan lain sebagainya, membuat kita seringnya itu melihat keluar, yang menjadikan kita terlena bahwa kita juga butuh untuk dilihat, kita juga butuh untuk dipahami, kita juga butuh untuk diselami, yang membuat kita akhirnya cenderung untuk menjadi seperti orang lain. Cenderung kita akhirnya hanya melihat kekurangan kita. Kenapa kok tidak seperti dia? Kenapa tidak seperti orang lain? Akhirnya sebagian besar orang itu kurang puas dengan apa yang dikerjakan dan apa yang dijalaninya. Mereka cenderung mengikuti orang lain dan tidak menjadi dirinya sendiri. Maka wajar banyak orang yang dia sudah mengerjakan sesuatu, akhirnya dia berhenti di tengah jalan, berganti dengan kegiatan yang lain atau aktivitas lain. Mencoba bisnis, pengen seperti temennya, pengen seperti orang lain, pengen bisa berhasil, di tengah jalan berganti lagi karena melihat orang lain yang lebih sukses. Nah, seperti itu. Kenapa? Kelemahan terbesar manusia adalah ketika dia tidak tahu siapa dirinya, apa kelebihan dan apa potensinya. Itu adalah kelemahan terbesar manusia ya. Sangat ironis sekali. Nah, oleh karena itu kenapa mengenal diri itu penting? Proses mengenal diri itu adalah proses yang paling mendasar yang harus terus kita lakukan dalam hidup kita. Kenapa saya mengatakan terus kita lakukan? Karena proses mengenal diri itu proses perjalanan, bukan sebuah momentum sekali tahu, sekali mengerti, sekali oh ini, tidak. Tapi itu adalah proses pencarian sepanjang hidup kita. Kenapa? Berubahnya era, berubahnya zaman, otomatis minat kita juga akan berubah. Seperti itu. Nah, kenapa mengenal diri itu penting? Dengan mengenal diri, kita juga akan tahu saya kepribadiannya seperti apa, yang saya sukai apa, yang tidak saya sukai apa, kekuatan diri saya apa, potensi diri saya apa, yang itu bisa digunakan ketika kita punya masalah, ketika kita bingung untuk memutuskan, ketika kita dihadapkan oleh banyak rintangan, apalagi kalau kita sedang galau, banyak masalah. Dan pada akhirnya juga kalau kita bisa mengenal diri, kita juga bisa menjadi lebih mudah untuk menerima diri kita. Oh, ternyata aku tuh orangnya kayak gini. Oh, ternyata aku tuh orang cara kerjanya seperti ini. Oh, ternyata aku tuh orangnya komunikasinya seperti ini. Nah, semacam itu. Jadi ketika kita bisa tahu bagaimana karakter kita, kepribadian kita, kita bisa mudah untuk menerima diri. Dan akhirnya juga ketika kita bisa mengenal diri, kita akan menjadi tidak mudah iri atas pencapaian orang lain. Ya, kembali lagi ke tadi, menerima diri. Dan kita akhirnya bisa mengerti bahwa setiap manusia itu punya karakter yang berbeda-beda. Saya
seperti dengan dia, aku nggak seperti si A, si B, si C. Saya adalah saya, kamu adalah kamu, mereka adalah mereka. Nah, disitulah kita hanya menjadi percaya diri di situ. Kalau saya simpulkan ada 3 ya, kenapa itu penting. Yang pertama adalah personality, kepribadian yang itu nanti ada hubungannya dengan bakat ya, atau kekuatan kita atau potensi diri kita. Yang kedua adalah purpose. Kenapa itu penting? Karena itu nanti berkaitan dengan tujuan hidup kita. Kalau kita sudah mengenal diri, tentunya kita bisa tahu kita di sini hidup untuk apa. Kita di sini di masa depan nanti seperti apa. Dan yang ketiga adalah sukses. Kebanyakan orang mengatakan ini. Semakin kita bisa mengenal diri kita, pencapaian-pencapaian kita semakin hebat. Karena hasil yang hebat itu berasal dari pekerjaan yang hebat juga. Pekerjaan yang hebat itu berasal dari pekerjaan yang kita cintai. Nah, kenapa kita cintai? Karena kita tahu ini yang saya suka, ini yang diri saya, ini aku di situ. Nah, tapi saya pengen sharing lagi ya. Menurut teman-teman sukses itu apa sih? Saya simpulkan di sini ada 4 ya, ada 4 definisi sukses yang sering menjadi jawaban setiap orang. Yang pertama itu adalah sukses adalah tentang kekayaan dan ketenaran. Punya ini, punya itu, punya rumah, punya mobil, bisa mencapai posisi ini, bisa menjabat jabatan ini, menjadi kepala ini dan sebagainya. Nah, kalau memang itu yang dimaksud sukses, kenapa masih banyak orang dari mereka, maaf ya, yang mungkin banyak yang tidak bahagia, yang mungkin punya banyak masalah, yang terjerumus di narkoba, skandal-skandal, atau ada juga yang bunuh diri. Nah, karena mereka hanya mengejar status, kekayaan, ketenaran, dan kebahagiaan di hati tidak mereka dapatkan. Definisi yang kedua adalah tentang sukses adalah menjalani hidup seperti yang diinginkan. Nah, ini juga boleh beberapa orang mengatakan seperti itu. Karena hidup ini pendek, rugi rasanya kalau kita hidup itu mengikuti versinya orang lain. Nah, di situ itu adalah definisi yang kedua. Sukses menjalani kehidupan seperti yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah sukses tentang tercapainya tujuan. Nah, ini juga jawaban umum ya, jawaban secara umum. Setiap kita mengatakan sukses itu adalah tercapai tujuan ketika saya bisa ini, bisa meraih ini, bisa menggapai ini, bisa sampai di sini. Ketika kita punya pikiran dalam hati seperti itu, biasanya pertanyaan yang muncul adalah kapan saya akan sukses ya? Nah, dan biasanya jawabannya adalah ya besok, ya suatu saat nanti, ya suatu hari nanti. Nah, kita punya gambaran, oh besok nanti 10 tahun akan datang kalau aku gini nanti orang tuaku bisa gini, suamiku gini, anakku gini, keluargaku gini, semacam itu. Itu boleh-boleh saja, tapi kalau tidak disikapi dengan bijak, pernyataan tersebut itu menjadi bumerang untuk kita. Kenapa? Definisi sukses ini cenderung membuat kita menjadi tidak menikmati proses pencapaiannya. Nah, bisa juga kita menjadi cemas. Kalau nggak sukses bagaimana? Kalau gagal bagaimana? Besok anakku bagaimana? Besok keluargaku bagaimana? Nah, kalau nggak disikapi dengan bijak, akhirnya itu tadi kita menjadi cemas, kita jadi overthinking, kita menjadi galau, dan akhirnya kita tidak bisa hadir utuh sekarang, tidak bisa menikmati keluarga sekarang, tidak bisa menikmati bahagia sekarang karena kita berpikir jauh ke depan di situ. Kemudian yang keempat adalah sukses adalah hidup bahagia. Nah, sebagian banyak orang juga mengatakan sukses itu identik dengan bahagia. Nah, sukses itu apa? Ya, ketika saya bisa bahagia di situ. Artinya pernyataan tersebut seperti ini. Sukses itu ketika saya bahagia, berarti sekarang belum bahagia kan? Nah, kenapa? Karena bahagia itu dianggap sebagai tujuan. Artinya dari sekarang sampai sukses nanti ternyata dia tidak bahagia. Akhirnya dia terjebak di definisi tersebut. Nah, lalu sukses itu apa?
mungkin saya ingin mengutip dari seorang yang namanya John Maxwell ya. Dia mendefinisikan menjadi 3 bagian. Apa itu sukses? Sukses itu adalah memahami tujuan hidup, bertumbuh menuju potensi yang maksimal, dan menebar manfaat bagi sesama. Nah, itu tadi ya, ada 3 ya, saya ulangi ya. Memahami tujuan hidup, bertumbuh menuju potensi maksimal, menebar manfaat bagi sesama. Nah, artinya apa? Memahami tujuan hidup kan nggak harus besok. Bertumbuh menuju potensi sekarang nggak harus besok. Menebar manfaat bagi sesama nggak harus nunggu kaya. Sekarang pun bisa dari apa yang kita punya. Artinya apa? Sukses itu bisa kita jalani sekarang saat ini juga. Nah, mungkin kita bahas satu-satu dulu ya. Memahami tujuan hidup. Banyak orang mungkin masih bingung apa tujuan hidupnya. Jadi John Maxwell pernah mengatakan seperti ini, kalau kamu bingung apa tujuan hidupmu, coba tanyakan 3 pertanyaan ini setiap hari. Yang pertama, pertanyaan adalah apa yang membuatmu bahagia? Yang kedua, apa yang membuatmu sedih setiap kamu memikirkannya? Yang ketiga adalah apa impianmu? Nah, itu tadi. Jadi apa yang membuatmu bahagia, apa yang membuatmu sedih, dan apa yang membuatmu menjadi impianmu? Itu 3 pertanyaan. Itu tanyakan setiap hari. Hanya kita akan punya tujuan. Oh, aku nggak ingin ini, aku ingin ini, aku punya impian ini. Itu salah satu tip dari John Maxwell ya. Jadi proses mencari tujuan hidup ini adalah proses panjang hayat. Jadi nggak bisa hanya satu kali momen. Kenapa? Karena setiap hidup kita akan selalu menemukan makna-makna baru, ya kan? Contohlah misalkan sekarang kita belum berkeluarga, kita punya tujuan misalkan kita sebagai mahasiswa pengen lulus dengan nilai sekian. Besok 5 tahun ke depan kita hanya punya pasangan, hanya kita punya peran sebagai suami atau istri. Di situ tujuan hidup kita bertambah. Ditambah lagi kita punya anak, tambah lagi peran kita sebagai orang tua. Tujuan kita, makna kita berubah lagi. Kita punya cucu, kita punya usaha dan sebagainya. Dan makna itu semakin berkembang dan terus berubah setiap hidup kita. Kemudian yang kedua adalah bertumbuh menuju potensi maksimal. Artinya di sini adalah sukses itu kita mengenal diri. Tidak cuma mengenal tapi juga memaksimalkannya. Bakat itu baru potensial. Artinya kalau belum diasah ya nggak jadi kekuatan. Nah, artinya apa? Kekuatan itu adalah bakat yang diasah. Jelas ya? Kemudian yang ketiga adalah menebar manfaat bagi sesama. Tidak akan habis manfaatnya yang kita sebarluaskan untuk sebuah kebaikan. Karena kita selalu dapat bisa memberikan manfaat kapanpun, dimanapun, sepanjang hayat kita. Nah, artinya, seperti yang dikatakan John Maxwell tadi ya, kita bisa memulainya itu saat ini juga, tidak perlu menunggu nanti. Kita bisa mulai mengenal tujuan hidup sekarang, kita bisa mulai menemukan potensi sekarang, dan kita bisa menebar manfaat itu sekarang tanpa menunggu nanti. Nah, itu maksud dari John Maxwell. Kemudian, nah sekarang apa yang terjadi kalau misalkan kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri? Kita nggak tahu potensi kita nggak tahu kepribadian kita nggak tahu tujuan kita hidup seperti apa, kita tidak tahu karakteristik kita apa yang terjadi? Yang pasti hati kita bergejolak, emosi kita nggak stabil, setiap kita punya masalah kita selalu galau, bingung. Kemudian kita menjadi lebih iri, kita pengen seperti dia, kita pengen seperti mereka, kita pengen seperti A, B, C, dan sebagainya. Karena kita tidak mengetahui keinginan kita sebenarnya apa. Kemudian yang ketiga adalah kita terperangkap oleh ambisi-ambisi pribadi atau ambisi yang kita ciptakan karena lingkungan sosial. Kita harus cepat ini, kita harus terus jalan, aku mau ganti ini, aku pengen ini, di situ. Jadi ambisi-ambisi itu karena lingkungan sosial kita. Bukan karena tujuan hidup kita, tapi karena pengaruh oleh lingkungan sosial tadi, karena orang lain. Nah, jadi oleh karena itu, mulai sekarang selami diri kita. Saya punya sebuah cerita sedikit ya tentang yang namanya kutu anjing. Jadi kutu anjing ini ceritanya, kutu anjing ini bertanya sama ibunya, "Ibu, anjing itu seperti apa sih?"
Ya kita ini berada di kulit anjing. Ya seperti apa? Saya kan nggak tahu. Ya kita sekarang berada di tubuh anjing. Tapi aku kan nggak tahu bu anjing itu seperti apa. Aku mikirnya ya ini cuma luas aja. Kemudian ibu kutu anjing itu akhirnya menendang anaknya keluar dari tubuh anjing itu. Setelah anak kutu anjing itu keluar ditendang oleh ibunya, si anak kutu anjing itu langsung terkejut karena melihat anjing yang begitu besar. Wah ternyata besar sekali anjing yang selama ini aku tempati. Nah, artinya apa? Kita terkadang lupa sebenarnya di dalam diri kita punya hal yang berharga yang sangat besar. Nah, di situ. Artinya coba kita selami. Kita sebenarnya punya sesuatu yang berharga, punya sesuatu yang bernilai, punya sesuatu yang hebat, tapi terkadang tidak kita sadari. Artinya cobalah kamu keluar dan melihat dirimu, ya kan? Dalam artian kita bercermin, saya seperti apa, kata orang saya itu bagaimana, kata mereka aku itu seperti apa, di situ. Bakat saya apa, semacam itu. Karena kembali lagi kita tahu hasil yang hebat itu berasal dari pekerjaan yang hebat juga, dan pekerjaan yang hebat itu berasal dari pekerjaan yang kita cintai. Nah, maka ada istilah ya, lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir untuk menutup sesi pertama ini, dari skala 1 sampai 10, berapakah tingkat kecintaanmu terhadap aktivitas yang kamu jalani saat ini? Nah, mungkin itu aja. Sekian, dan setelah ini kita lanjut ke sesi kedua.